Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sialan, orang ini sebenarnya mulai memurnikan obat lagi. Si bungkuk berteriak dengan marah sambil menggertakkan giginya. Mungkin karena dia melihat Xiaoyan dengan santainya memurnikan obat untuk sesaat. Jadi si bungkuk itu sedikit marah, dan dia mau tidak mau mengutuk. Orang ini tidak akan merajalela dalam waktu lama. Sekarang platform akan segera digabungkan dan kita akan mengambil tindakan bersama ketika saatnya tiba untuk membunuh orang tercela ini. Sebenarnya mereka berempat tahu bahwa Xiaoyan sebenarnya sangat kuat dan mereka semua merasa bahwa kekuatan Xiaoyan jelas bukan berada di langkah ke-7 keabadian Kaisar. Meskipun aura yang dipancarkan Xiaoyan sebenarnya hanya berada di langkah ke-7, karena jika tidak, monster di platform ini saja sudah cukup bagi Xiaoyan untuk membuktikan kekuatan Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan sedang memurnikan obat, platform 4 orang telah meningkat. Kemudian kelima platform itu sebenarnya mulai bergerak dan semakin berdekatan. Setelah beberapa saat, mereka membentuk platform yang lebih luas. Pada saat yang sama, tirai tipis yang membatasi satu sama lain di antara 5 platform ini juga menghilang. Segera 4 sosok itu langsung bergegas keluar secara bersamaan dan menampilkan serangan sengit mereka sendiri dan langsung menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Anda pria tercela, sekarang Anda akan mati. Mendengar itu, Xiaoyan yang sedang duduk bersila saat ini tetap bergeming dan terus memurnikan obatnya. Bagaimanapun saat ini semua bahan obat telah dimurnikan dan telah sampai pada tahap memadatkan pil, jadi dia tidak punya waktu untuk menghadapi 4 orang yang menyerangnya. Segera sebuah bayangan di belakang Xiaoyan tiba-tiba sedikit bergetar. Kemudian sebuah bayangan muncul dan di antara alis sosok ini terdapat tanda bintang 9 yang berkedip dan bersinar. Pada saat yang sama, kekuatan energi dan darah yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan langsung meninju dari udara. Duar! Segera sebuah suara ledakan tumpul langsung bergema yang membuat keempat orang itu tercengang. Karena setelah tinju sosok itu bertabrakan dengan serangan mereka dengan keras, sebuah bayangan tinju emas masih menyapu ke arah mereka dan langsung menyelimuti mereka semua yang membuat mereka berempat ketakutan. Karena mereka merasa mereka dapat menghentikan serangan itu, sehingga 4 orang yang ada hanya merasakan perasaan krisis yang sangat kuat. Bahkan tak satu pun dari mereka yang dapat memblokir mendapatkan serangan itu. Jadi mereka segera menembak mundur dengan kecepatan sangat tinggi. Namun saat mereka mundur, tiba-tiba tinju Xiaoyan berhenti. Karena Xiaoyan juga tidak terlalu menginginkan nyawa keempat orang ini. Bagaimanapun daripada membunuh mereka, lebih baik menyimpannya. Lagi pula hanya sedikit informasi yang diketahui Xiaoyan di sini. Lagi pula keempat orang ini tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Setelah keempat orang yang menstabilkan tubuh mereka dan segera saling memandang, hanya saja belum ada ekspresi terkejut yang surut. Kekuatan macam apa ini? Kenapa saya merasa seperti akan dihancurkan sekarang? Kekuatan orang ini sangat aneh. Sekarang 2 orang muncul. Logikanya hanya 1 orang yang bisa masuk ke sini. Jadi saya khawatir hanya ada satu penjelasan dalam situasi. Orang yang baru muncul adalah avatarnya. Klan Cimi? Dia adalah klan Cimi. Jangan berbicara omong kosong. Klan Cimi sudah lama menghilang. Tapi hanya klan Cimi yang bisa memiliki avatar seperti itu. Mereka berempat mendesis dingin dan berbicara satu sama lain. Meskipun Anda juga bisa memiliki avatar Anda sendiri, tapi apakah Anda tahu, hanya klan Cimi ini yang bisa menggabungkan avatar dan tubuh aslinya menjadi satu. Begitu kata-kata ini keluar, keempat orang itu tiba-tiba terlihat ketakutan, dan mereka langsung tidak berani melakukan serangan lagi. Sebaliknya, mereka segera menjauhkan diri dari Xiaoyan.
Namun pada saat ini, di platform yang lebih luas ini, yang terdiri dari 5 platform, dan lokasi paling sentral, sebuah bola daging hitam besar tiba-tiba muncul dengan bentuk yang aneh. Tampaknya ada tunggul dan lengan patah yang melilitnya. Namun bola daging itu terus menggeliat dan memancarkan aura iblis yang kuat. Mara tak berwajah. Jangan gegabah dengan hal ini. Jika kita dikalahkan, maka kita harus menunggu uji coba berikutnya dimulai lagi. Jadi ini harus diselesaikan kali ini. Tapi, apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu? Bagaimana jika orang ini merencanakan sesuatu? Sambil berbicara, mereka berempat tampak malu dan mereka melihat Xiaoyan dengan ganas. Namun sosok yang baru muncul masih berdiri di samping Xiaoyan. Tapi dia tidak mengambil tindakan terhadap mereka berempat lagi. Setelah bola daging hitam di platform menggeliat, dia tiba-tiba membentuk tubuh dengan 6 lengan, 6 kaki, dan 3 kepala. Hanya saja ketiga kepala tersebut tidak memiliki wajah seperti namanya, Mara tanpa wajah. Hanya saja Mara tanpa wajah ini masih dipenuhi dengan energi jahat. Bahkan aura iblis yang sangat kuat masih melekat di skrinnya. Adapun masing-masing dari ketiga kepala tersebut memiliki mulut raksasa dengan gigi tajam, bola mata soliter, dan satu telinga berdengung. Setelah salah satu dari 3 kepala dengan satu telinga mengeluarkan suara pelan, itu langsung membuat jiwa mereka berempat gemetar dan mereka juga merasakan sakit kepala hebat. Cepat, bergabunglah untuk membentuk formasi. Jika tidak akan ada peluang untuk menang. Jelas ini bukan pertama kalinya bagi mereka berempat masuk ke sini. Meskipun mereka tidak mengenal tempat ini, tapi mereka juga tahu beberapa metode iblis tak berwajah ini. Jadi mereka juga bergerak semakin tertib. Setelah mereka berempat mengambil posisi masing-masing, kemudian disidik jari mereka dengan cepat berubah secara bersamaan. Tiba-tiba sebuah pancaran cahaya keluar dari ujung jari mereka, sehingga formasi misterius segera berbentuk di udara. Tunggu saya untuk mengambil alih serangan utama dulu. Lantian, pria kurus di sebelah si bungkuk, adalah orang pertama yang mengaum dengan marah. Kemudian sosoknya terbang kecepatan sangat cepat. Adapun senjata yang dipegangnya adalah 2 pedang berbentuk setengah bulan. Dan dia segera mengeluarkan 2 bayangan yang seperti bulan sabit di udara dan langsung menuju Mara tanpa wajah dengan ganas. Pada saat yang sama, Lantian juga segera melambaikan tangannya dan sebuah gulungan kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Kitab suci misterius yang melanggar surga. Setelah Lantian berteriak, karakter pada gulungan itu benar-benar melayang keluar dengan cahaya emas dan langsung menyelimuti iblis tanpa wajah. Tendang, kentut. Suara iblis tak berwajah sepertinya keluar dari tubuhnya, rendah dan aneh. Dan untuk sesaat mereka tidak tahu apakah iblis tanpa wajah ini sedang tertawa atau mengeluarkan suara aneh. Namun saat menghadapi serangan Lantian, satu mata iblis tak berwajah tiba-tiba terbuka. Kemudian tubuh hitam itu tumbuh bola mata padat di sekujur tubuhnya. Setelah bola mata ini memadatkan berkas cahaya merah, kemudian dengan suara rendah dari iblis tanpa wajah ini, cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menyapu, yang membuat serangan Lantian langsung runtuh. Bahkan sutra misterius pemecah surga terguncang dengan keras, kemudian dia kehilangan kilonya dan terbang kembali ke tangan Lantian. Mustahil, jelas sekali metode saya sebelumnya dapat menimbulkan ancaman. Jadi bagaimana bisa itu dipatahkan? Lantian terkejut, bahkan sepertinya dia juga telah diserang balik, sehingga dia langsung menyembuhkan seteguk besar darah dari mulutnya. Kuasai formasinya, saya akan mencoba untuk menyerangnya. Si bungkuk meraung dengan marah, kemudian ular piton beracun yang berada di bawahnya tiba-tiba membuka mulut besar dengan 2 taring tajam. Kemudian dia langsung menyemprotkan 2 baris racun ke arah iblis tanpa wajah. Pada saat yang sama, si bungkuk juga melambaikan tangannya, sehingga racun dari piton besar itu berubah menjadi bulu panah hijau, dan langsung menyapu ke arah iblis tanpa wajah.
Di bawah suara mendesing, anak panah beracun itu langsung menembus tubuh iblis yang tak berwajah, yang membuat iblis tanpa wajah itu terhuyung mundur 2 langkah. Hai, itu sangat tergantung pada racun pamungkas saya. Si bungkuk sangat senang saat melihat ini, dan tak lupa mengelus jenggotnya dengan bangga. Tapi setelah anak panah beracun yang menusuk iblis yang tak berwajah, secara bertahap anak panah itu ditelan oleh daging dan darah hitamnya. Segera tawa pelan dan aneh terus terdengar dari iblis tak berwajah itu. Racun surgawi, saya tidak berguna baginya. Jelas si bungkuk tidak menyangka hal yang dia harus banggakan pada dirinya sendiri, dan menggunakan racun ini untuk menerobos keabadian para dewa sebenarnya sama sekali tidak berpengaruh pada iblis yang tak berwajah ini. In Hon Shui, kalian berdua mengontrol formasi dengan baik. Biarkan kami berdua bekerja sama untuk mencoba melawannya. Setelah selesai berbicara, 2 orang lainnya segera maju ke depan. Yang satu memegang pisau dan yang lainnya memegang pedang, yang menunjukkan keduanya kerap berkolaborasi. Dan keduanya juga terlihat sangat biasa saja. Tapi jika diperhatikan baik-baik, meskipun diketahui keduanya adalah laki-laki, tapi dalam percakapan mereka, alis dan mata mereka penuh kekhawatiran terhadap satu sama lain. Hati-hati, Tuan. Anda juga harus berhati-hatilah, Nyonya. Meskipun keduanya sama-sama feminim dan lembut, tapi yang jelas mereka berdua sama-sama laki-laki. Jadi begitu pernyataan ini keluar, bahkan si bungkuk yang tampak menjijikkan itu mengerutkan keningnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.